Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami secara online mengenai peran dan fungsi masjid dalam pengembangan budaya Islam. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi masjid masa Rasulullah, fungsi masjid masa kini, kemudian peran masjid kampus sebagai media pengembangan karakter mahasiswa, kemudian peran masjid kampus sebagai penangkal radikalisme. Nah, materi pertama mengenai fungsi masjid masa Rasulullah akan saya paparkan sendiri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian masjid. Ditinjau dari segi etimologi, masjid berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajadah, di mana sajadah berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Kata masjid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum Masehi. Kata masjid ini berarti tiang suci atau tempat sembahan. Kemudian akan tetapi akar kata masjid yaitu sajadah, mengandung makna tunduk dan patuh serta taat. Maka hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa masjid itu berarti suatu tempat melakukan segala aktivitas manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Sekarang fungsi masjid di masa Nabi Muhammad SAW. Masjid pada masa Rasulullah bukan hanya sebagai tempat penyaluran agama saja, namun juga dijadikan pusat aktivitas umat Islam. Di antara fungsi masjid pada masa Rasulullah yaitu yang pertama, tempat latihan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang berlatih menggunakan tombak di masjid Rasulullah pada hari raya. Kemudian yang kedua, balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Sa'ad bin Mu'az terluka ketika perang Khandaq, maka Rasulullah mendirikan kemah di masjid. Nah, yang ketiga, tempat tinggal sahabat yang dirawat. Selanjutnya, tempat menerima tamu. Ketika kaum Saqif datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menaruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat peminjaman mereka. Kemudian tempat penahanan tawanan perang. Selanjutnya, pengadilan Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan di antara para sahabatnya. Tempat bernaungnya orang asing musafir dan tunawisma. Kemudian, tempat menimba ilmu serta menyucikan jiwa dan raga. Nah, pada masa Rasulullah, masjid adalah pusat pengembangan masyarakat, di mana setiap hari masyarakat berjumpa dan mendengar arahan-arahan dari Rasulullah tentang berbagai hal, prinsip-prinsip keberagaman, tentang sistem masyarakat baru, dan juga ayat-ayat Al-Quran. Di dalam masjid pun terjadi interaksi antar pemikiran dan karakter manusia, serta azan yang dikumandangkan dari masjid juga efektif mempertemukan masyarakat dan membangun kebersamaan. Nah, bersamaan dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan di mana bisnis dan urusan duniawi lebih dominan dalam pikiran dibanding ibadah, meski di dalam masjid. Dan ini memberi inspirasi kepada Umar bin Khattab
untuk membangun fasilitas di dekat masjid, di mana lebih diutamakan untuk hal-hal yang jelas makna ukhuwahnya. Sementara untuk hal-hal yang berdimensi duniawi, Umar membuat ruang khusus di samping masjid. Itulah asal-usulnya sehingga pada masa sejarah Islam kelak hingga sekarang pasar dan sekolah selalu berada di dekat masjid. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya. Fungsi masjid masa kini. Masjid di masa kini memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama sebagai tempat beribadah. Sesuai dengan namanya, masjid adalah tempat sujud. Maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah sholat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas, menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah. Maka fungsi masjid di samping sebagai tempat sholat juga sebagai tempat beribadah secara luas dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat menuntut ilmu. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardu ain bagi umat Islam. Di samping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan, dan lain sebagainya yang diajarkan di masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai tempat pembinaan jamaah. Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya, umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi timur masjid dibina keimanan, ketakwaan, takwah, imaniyah, dan dakwah Islamiyah, sehingga masjid menjadi bisnis umat Islam yang kokoh. Yang keempat yaitu sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam. Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan bahasa Islami, di mana pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan, dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menghayati kebutuhan masyarakat. Karena itu, masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyukai materi dari teman kelompok saya, kelompok 10. Saya akan menjelaskan peran masjid kampus bagi mahasiswa. Terdapat dua peran. Saya akan menjelaskan peran yang pertama. Peran yang pertama adalah sebagai pengembangan karakter keislaman mahasiswa. Masjid memiliki peranan penting bagi membangun dan membentuk karakter mahasiswa. Dengan adanya masjid di kampus, mahasiswa dapat memanfaatkan guna sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan karakter diri. Di antara kegiatan-kegiatan pengembangan karakter mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama adalah pembinaan sholat wajib 5 waktu, pembinaan sholat Jumat, program tutorial dan mentoring keislaman. Yang kelima adalah unit dakwah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Rafi Ismail dari kelompok 10. Baik, saya akan membahas salah satu poin pembahasan dari materi yang kelompok kami bawakan, yaitu peran dan fungsi dari masjid kampus bagi mahasiswa, ya. Yang akan saya bahas di sini terkait fungsi masjid kampus bagi mahasiswa, seperti yang telah disampaikan oleh teman saya Ridwan tadi, di mana
dia telah menyampaikan satu fungsi penting masjid kampus bagi mahasiswa, maka saya akan menyampaikan fungsi masjid kampus yang kedua, yaitu masjid kampus sebagai pencegah radikalisme. Sesuai dengan ajaran Islam, masjid adalah sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Di masjid kita memohon doa dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah Sang Pencipta. Kita juga melakukan ibadah seperti sholat, zikir, dan ibadah sunnah lainnya, yang dimana itu dilakukan di masjid. Namun semakin gencarnya arus radikal dan terorisme yang muncul mengakibatkan fungsi masjid bertambah, di mana dengan adanya arus-arus radikal dan terorisme, tidak hanya masjid di kota-kota besar, masjid di kampus juga tidak luput dari serangan kelompok-kelompok radikal. Hingga detik ini, jerat radikalisme dan terorisme seolah tidak berhenti, di mana pengaruh paham dan ideologi radikal semakin merisaukan warga kampus di seluruh Indonesia. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena sekarang tidak sedikit mahasiswa yang masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal seperti itu ya. Yang akan lebih mengkhawatirkan lagi, di mana ideologi radikal tersebut dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa dalam beberapa dekade jika tidak dilakukan tindakan keras oleh pihak kampus atau pihak-pihak lainnya ya. Seperti yang kita ketahui, paham-paham radikal seperti ini sangat berbahaya apabila kita mahasiswa sebagai agent of change, di mana kita akan berupaya untuk membawa perubahan. Di mana perubahan yang kita inginkan itu kan perubahan yang mengarah ke kebaikan gitu. Apabila kitanya saja sebagai seorang pembawa perubahan menganut paham-paham radikalisme seperti ini, kan bisa-bisa hancur negara kita begitu. Baik, beberapa ciri-ciri masjid radikal ialah di mana masjid tersebut biasanya menyebarkan paham-paham kebencian di setiap dakwah yang diisi mengenai kafir, demokrasi, akhir zaman, hijrah, daulah Islamiyah, keutamaan jihad, mati syahid, akidah, dan pembahasan tentang takfir ya. Kemudian di mana bisa-bisa pembahasan seperti ini jika tidak dipahami dengan sebaik-baiknya itu dapat mengkafirkan orang. Dalam konteks kenegaraan, kelompok ekstremis tersebut dengan berani-berani terang-terangan menolak hormat kepada bendera merah putih dan tidak mau mengakui dasar negara kita ya, serta lagu kebangsaan itu tidak mereka akui. Dengan kenyataan seperti itu, maka untuk menangkal paham keagamaan radikal dan fundamentalis seperti itu perlu usaha bersama mempertahankan masjid-masjid dari penguasaan penguasaan kelompok-kelompok radikal tersebut. Upaya yang dapat kita lakukan itu biasanya dengan mengadakan program-program kreatif dan juga gerakan-gerakan guna gerakan-gerakan seperti apa ya, mungkin menghadirkan penceramah yang dapat yang dimana dia dapat menyejukkan hati ummah atau masyarakat akademika di sana.
dan mampu menangkan situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Bisa juga dengan mengadakan seminar-seminar dan lain sebagainya untuk melawan dan menolak radikalisme yang tumbuh di lingkungan masyarakat akademika kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kami itu di mana masjid adalah tempat beribadah bagi seluruh umat Islam. Kehadiran masjid kampus dapat menjadi angin segar bagi pengembangan dakwah untuk menciptakan mahasiswa yang berilmu, bertakwa, dan berkarakter Islam. Peran penting masjid kampus dalam pembentukan karakter mahasiswa sangat penting, begitu pula sebagai penangkal radikalisme yang semakin marak terjadi belakangan ini. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.